Wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Oke guys, kita lanjut ya materi edukasi trading kita ya, khususnya di Binance Exchanger sebagai Binance nomor 1 di dunia. Oke, pada materi kali ini kita memilih topiknya adalah tips memilih pair yang tepat. Artinya ini berlaku untuk future market dan spot market. Pairing mana sih yang tepat untuk kita tradingkan untuk spot market maupun future market, seperti itu. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini sampai dan nonton sampai habis ya, agar teman-teman mengetahui dalam bertransaksi trading nantinya kita lebih fokus dengan pairing pilihan kita, seperti itu. Oke, simak saja videonya. Kita lanjut ke topik pembahasan. Check it out. Introduction. Pada materi ini kita akan membahas terkait pemilihan pairing yang tepat untuk kita tradingkan baik di spot market maupun future market. Tujuannya adalah memitigasi risiko dan mengoptimalkan profit. Logikanya adalah setiap pairing memiliki nominal harga yang berbeda. Ada yang terdiri dari 5 digit, 4 digit, ada 3 digit, ada 2 digit, ada 1 digit. Ini setelah desimal ya, dan ada yang sebelum desimal. Dalam mengukur pergerakan harga, biasanya kita menggunakan persentase atau persen. Apakah harga bergerak naik ke atas atau turun ke bawah? Jumlah digit dalam harga sangat berpengaruh terhadap persentase atau persen harga itu sendiri. Contoh, harga $1 naik ke $2 itu sama dengan 100% kenaikan ya. Jika modal Anda $1.000, maka akan naik jadi $2.000. Harga 10.000 ya, untuk naik ke 100% itu harus berada di 20.000. Hal ini membutuhkan perjalanan yang panjang. Karena di spot market tidak ada resiko liquidation margin call dan di future market ada resiko liquidation margin call, makanya kita perlu memilih pairing yang tepat untuk ditradingkan baik di spot maupun di future market. Oke guys, jadi begini penjelasannya ya. Kita kan ada dua jenis market ya. Trading itu ada dua jenis market, spot market dan future market gitu kan. Karena di spot market itu tidak ada risiko liquidation dan di future market ada liquidation, makanya di sini kita perlu belajar dan memilih pairing yang tepat untuk kita tradingkan. Kalau kita trading di future market, pairingnya apa, dan kalau kita trading di spot market, pairingnya apa gitu kan. Nah, gunanya apa? Gunanya kita menghindari, kalau di future market itu gunanya menghindari resiko liquidation dan mengoptimalkan profit kita gitu kan. Nah, itu letaknya di mana untuk kita bisa memilih pairing itu adalah dari digit harganya, dari nominal digit harganya. Contohnya seperti ini. Harga $1 itu naik ke $2 itu kan 100% ya teman-teman ya. Misal kita koin apa gitu kan, kita beli di $1, kemudian harganya naik ke $2, itu kita sudah profit sebesar 100%. Artinya jika modal kita 1.000, maka modal kita berubah naik jadi 2.000, drastis naiknya. Nah, itu untuk yang digitnya 1 digit ya. Ini kita berbicara yang di depan desimal 1 digit. Nah, kalau dia ada 5 digit seperti ini ya, ini untuk dia bisa naik ke 100% itu dia posisinya tuh harus berada di 20.000, dan ini membutuhkan perjalanan yang sangat panjang gitu kan. Jadi untuk introduction ini teman-teman harus paham, pemilihan pairing yang tepat itu berdasarkan daripada nominal digitnya. Artinya range harga dalam bentuk persennya itu yang mau kita lihat. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti kan kita berpengaruh kepada liquidation, berpengaruh kepada leverage kan. Kalau standar kita pakai kan 20 kali leverage-nya. Nah, 20 kali itu jarak entry dengan jarak liquidation atau margin call itu sebesar 5% ya, lebih kurang itu sekitar 5% yang sudah saya hitung. Itu 5%. Artinya ketika harga bergerak berlawanan dengan arah entry kita ya, maka kita terkena liquidation.
5% itu. Kalau dia bergerak 5% berlawanan dengan arah entry kita, bergerak kena liquidation. Nah, itu yang harus kita hindari. Kalau seandainya kita trading di future market dengan $1 ini, $1 ke $2 aja itu sudah 100% gitu kan. Nah, disitulah kita perlu jeli memilih pairing tersebut. Oke, kita next untuk yang slide selanjutnya. Filosofinya adalah mengedepankan risiko lebih utama daripada mengejar keuntungan atau profit. Ini teman-teman harus pegang kuat nih, betul-betul. Ya, ini suatu prinsip atau filosofi yang teman-teman harus pegang kuat di dalam melakukan transaksi trading, ya, dalam instrumen apapun. Mengedepankan risiko itu lebih utama daripada mengejar keuntungan. Artinya kita resiko dulu harus yang kita ukur, ya. Resikonya itu harus kita mitigasi sebaik mungkin. Oke, sekarang kita mau lihat pemilihan pairing untuk future market. Untuk future market, pairing yang tepat adalah Bitcoin, ya, atau BTC USDT. Karena future market memiliki resiko liquidation atau margin call, maka kita butuh range harga dalam persen yang lebar sehingga tidak mudah terkena resiko liquidation atau margin call. Oleh karena itu, kita memilih Bitcoin sebagai pairing yang tepat karena memiliki digit harga 4 sampai dengan 5 digit. Contoh perbandingan antara BTC dan ETH, ya. Mari misal kita ingin mengukur pergerakan kenaikan harga antara BTC versus ETH dengan persen dengan menggunakan indikator Bollinger Band pada kondisi market sideways pada periode yang sama. Kita ukur dari middle band ke upper band. Nah, contohnya gini teman-teman, ya. Jadi untuk pemilihan pairing yang tepat di future market, kita hanya pilih BTC USDT, Bitcoin, ya. Kita memilih Bitcoin untuk pairing yang kita tradingkan di future market. Tok hanya Bitcoin. Kenapa pemilihannya karena Bitcoin? Karena Bitcoin itu memiliki range harga yang lebar dalam bentuk persen karena dia berada di 4 sampai dengan 5 digit gitu kan. Karena kita mempunyai jarak liquidation dari entry ke liquidation kita itu 5%, maka kita butuh range harga yang lebar gitu kan, sehingga dia tidak terlampau mudah kena untuk margin call-nya atau liquidation-nya. Berbeda kalau dengan ETH, makanya di sini kita melakukan perbandingan, ya. Contoh ini ada dua gambar, ini pada periode yang sama, ya. Ini pada yang periode yang sama kita lakukan perbandingan. Kan untuk BTC dengan altcoin itu, khususnya altcoin yang top 10 itu kan korelasinya dia searah dengan Bitcoin, ya. Nah, di sini kita mau melihat harga Bitcoin naik, harga ETH juga naik. Di sini kita mengukur dari middle band ke upper band, ya. Ini kita menggunakan Bollinger Band. Ini middle band ke upper band. Jarak antara middle band ke upper band kalau BTC itu hanya 4,48%. Sementara ETH 5,98% gitu kan. Dari contoh di atas dapat kita lihat pergerakan harga dari mid BB ke top BB. BTC itu 4,48%, ya, dan ETH 5,94%. Pergerakan ETH secara persentase lebih tinggi daripada BTC. Begitu juga dengan resiko yang dihadapi jika harga berlawanan arah dengan entry kita. Oke, guys. Nah, memang kalau seandainya entry kita tepat, misal kita entry di ETH, kita lebih besar profitnya dari BTC. Itu betul, tapi ingat prinsip kita tadi, ya, mengedepankan resiko lebih utama daripada mengejar keuntungan. Iya, kalau entry kita tepat. Kalau seandainya entry kita berlawanan arah, misal kita sell di sini, otomatis kan ini udah kena liquidation juga. Misalkan tadi kan kita bilang tadi kan liquidation kita 5% kan. Kalau kita entry BTC dengan kita entry ETH, ya, otomatis ETH kita kan kena liquidation. Sementara kalau kita kan BTC kita nggak kena kan, baru di 4,48, hampir kena, tapi tidak kena gitu kan. Itu contoh aja nih, ini contoh. Jadi teman-teman dapat gambaran besarnya. Kenapa kita memilih BTC yang mempunyai digit harga itu 4 sampai dengan 5 digit? Karena itu tadi range harganya lebar dalam bentuk persen. Ya, seperti saya katakan tadi, saya ulangin lagi. Leverage 20 kali, maka itu jarak liquidation-nya adalah 5% dari entry. Entry ke liquidation itu jaraknya 5%. Teman-teman bisa lihat sini, kalau kita entry trading ETH, otomatis kita sudah kena liquidation di sini. Ini anggap kita salah entry, ya. Misalkan ini harga naik, kita short sell di sini. Ini kena liquidation, sementara ini nggak kena liquidation. Itu satu gambarannya. Jadi teman-teman, untuk future market pilihannya hanya Bitcoin saja, gitu kan. Hanya Bitcoin saja. Selain dia memiliki range harga yang lebar dalam bentuk persen, karena dia memiliki 4 sampai dengan 5 digit harga. Kemudian ya, dia sebagai top nomor 1 cryptocurrency di saat ini, kan.
ranking nomor 1. Jadi secara fundamental, secara trust, dunia itu lebih pegang ke Bitcoin gitu kan. Memang ada koin-koin yang lain seperti FYI itu kan, yang memiliki digitnya juga 4 sampai dengan 5 digit, tapi dia sebagai bukan sebagai koin yang top ranking gitu ya. Yang kan kita butuh trust ya, kita butuh dunia itu trustnya kepada siapa gitu. Makanya jatuh pilihan kita hanya ke Bitcoin gitu ya. Oke, next kita akan masuk ke spot market. Paham ya teman-teman ya? Pemilihan pairing untuk spot market. Untuk spot market itu kebalikan dari future market. Untuk pemilihan pairing yang tepat untuk spot market adalah altcoin, khususnya yang memiliki digit harga yang masih kecil dan top 20 ranking dari coin market cap. Untuk altcoin yang di luar top 20 itu boleh-boleh saja, asalkan Anda paham betul dengan koin tersebut secara fundamental keseluruhannya. Contoh, kita trading di EOS yang mana harga saat ini kan 2,5 dolar. Lalu kita buy. Ketika harga naik menjadi 3,75, maka kita sudah profit 50%. Kalau modal kita 1000, maka jadi 1500. Ketika harga naik menjadi 5 dolar, maka kita sudah profit 100%. Modal kita yang tadinya dari 1000 jadi 2000, kan? Kenapa kita memilih pairing dengan digit harga yang kecil di spot market? Karena spot market tidak memiliki risiko liquidation atau margin call, sehingga kita lebih berani menahan posisi ketika harga terjadi koreksi selama entry kita sesuai dengan arah tren yang sudah pasti Anda mempunyai ilmu technical analysis yang mumpuni. Nah, sementara untuk yang spot market itu pemilihan pairingnya itu adalah kebalikan dari future market gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman fokus tradingnya hanya spot market ya, maka itu saran saya, atau lebih baik pemilihan pairingnya itu adalah altcoin. Altcoin yang top 10 atau top 20 gitu loh. Boleh nggak di luar pada itu? Boleh, selama teman-teman menguasai fundamental secara keseluruhannya gitu. Karena kenapa? Karena kita memilih range harganya yang kecil ya, yang mempunyai potensi harga untuk naik gitu kan. Kalau seandainya saya katakan tadi seperti kita contoh EOS saja, kita beli di 2,5 harga saat ini ya, kemudian harganya naik ke 5 dolar, itu kita sudah profit 100% teman-teman ya. Itu kita, yang terpenting kita harus melihat potensi dari koin tersebut, memiliki potensi nggak, memiliki prospek nggak untuk bisa naik ke atas. Makanya kita butuh yang altcoin top 20 atau top 10 gitu. Di luar daripada itu boleh, asalkan teman-teman pegang fundamentalnya dan tahu persis prospek jangka panjangnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, yang kedua, kenapa kita berani memilih altcoin ya untuk kita tradingkan di spot market? Karena di spot market juga tidak ada liquidation ya. Dia mau turun sedalam apapun kita aman-aman aja ya. Kita memiliki aman dalam arti kata kita memiliki koinnya walaupun nilainya yang berfluktuasi. Nah, selama entry kita masih sesuai arah tren utamanya ya, walaupun dia koreksi nanti suatu saat juga akan kembali. Contoh lagi seperti bulan Maret kemarin Bitcoin ya, yang jatuh sampai ke 4.000 atau 5.000 ya. Sekarang teman-teman bisa lihat sekarang harganya mendekati 14.000 ya. Itu kalau yang di spot market. Begitu juga dengan altcoin yang lainnya seperti itu. Nah, disinilah perlu edukasi kita ya, memberikan edukasi kepada teman-teman. Karena jangan sampai kita itu ikut-ikutan gitu kan, ikut-ikutan tanpa ada ilmu, tanpa ada dasar. Jadi dengan adanya materi ini, teman-teman sekarang sudah lebih safety, teman-teman lebih mempunyai standar atau format trading tersendiri ya. Artinya kalau aku trading di future market, aku hanya trading dengan pairing yang ini. Kalau aku trading di spot market, aku hanya trading dengan koin yang ini. Jadi kita punya format atau punya standar tersendiri gitu loh ya. Jadi tidak ikut-ikutan. Nah, penjelasannya seperti apa? Penjelasannya seperti yang saya sudah jelaskan. Saya ulangin lagi ya. Untuk future market kita hanya pilih Bitcoin dengan alasan Bitcoin mempunyai 4 sampai dengan 5 digit harga yang mempunyai range harga dalam bentuk persen yang lebar, sehingga menjauhkan kita atau mengamankan, memitigasi risiko kita dari liquidation. Yang kedua ya, tidak memilih selain daripada Bitcoin, karena kebalikannya tadi, karena range harganya dalam bentuk persen yang dekat gitu kan. Karena jarak antara entry dengan liquidation, kalau kita leverage 20 kali maka itu jaraknya sebesar 5%. Kalau spot market kebalikannya, kita hanya memilih altcoin ya. Kita memilih altcoin untuk
kita tradingkan, karena altcoin memiliki range harga yang lebih kecil digit angkanya, tapi dia mempunyai prospek untuk naik lebih tinggi seperti itu. Jadi kita tidak begitu membutuhkan waktu yang lama agar bisa growth akun kita, modal kita dengan cepat seperti itu. Contoh seperti EOS gitu kan. Yang awalnya 2,5 kita bisa buy, lalu kita hanya menunggu, atau kita bisa melihat menganalisa prospek nggak dia bisa naik ke $5 atau $3,75 seperti itu. Nah, disinilah teman-teman perlu jeli dalam melihat potensi harganya seperti itu. Oke, teman-teman, kalau ingin mau lihat aplikasinya boleh kita coba tes ya, dari seperti yang sudah saya katakan tadi. Ya, ini Bitcoin. Teman-teman bisa lihat, ini kita buka dulu ya yang untuk ini Bitcoin, contoh gambar tadi ya. Ini gambar yang saya capture tadi biar teman-teman bisa mengukur sendiri. Bagaimana cara kita menghitung persentase? Itu gampang, itu kita bisa hitung secara manual. Cara menghitungnya, ambil kalkulator, masukin harga ditambah dengan persen. Jadi kita tahu berapa potensi kenaikannya. Contoh tadi kan 2,5 kan, EOS kan $2,5. 100%-nya berapa ya? Tinggal ambil kalkulator, 2,5 tambah 100% sama dengan hasilnya maka $5 gitu. Itu kalau cara hitung manualnya. Sebentar ya teman-teman, agak lambat ini. Ya, pada intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jarak antara BTC dengan ETH ini khusus future ya, itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita hanya memilih Bitcoin ya, karena range harganya ini tadi ya. Dari ini kita udah uji coba ya, kita sudah, dan apa yang saya katakan ini berdasarkan dari pengalaman pribadi saya gitu ya. Jadi kita sudah uji coba berapa kali melihat pergerakannya. Memang ketika ini nanti berlawanan arah dengan entry kita, maka ini lebih berpotensi cepat resiko kita terkena liquidation daripada Bitcoinnya sendiri gitu. Jadi lebih aman kita untuk trading di future market, kita hanya trading untuk Bitcoinnya saja seperti itu. Contoh di sini tadi, ini gambarnya itu ya, saya ambil yang ini. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini kan, itu kalau kita mau otomatis lihat persennya, langsung ambil roll yang ini ya. Ini kan mid BB ya. Nih, kita tarik aja kemari. Tarik aja ke top BB-nya. Nih, berapa persen dia? Tuh kan, 3,14. Kita lebihkan di sini lah. Nah, hanya sekitar 3,85%. Ini periode tanggal berapa? Ini tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan 10. Nah, sekarang kita coba lihat yang ETH. Kita ambil pairing ETH. Pairing ETH kita ambilnya dari sini. Ini contoh aja teman-teman. Input ETH USDT. ETH USDT. Ya, kita lihat tadi tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Yang ini ya. Ini aja lah nih yang tanggal 9-nya aja. Karena dari mid BB kan. Nah, dari mid BB ke top BB kita ingin lihat berapa dia bergerak. 6% teman-teman. Kita turunkan aja lagi 5% lah. Jauh ya. Ada selisih 1%, 1,5% atau 2% gitu dengan ETH selisihnya. Ini yang saya maksud. Ya betul, kalau kita entry-nya benar ya di sini profitnya lebih tinggi. Tapi kan seperti prinsip yang sudah saya katakan tadi ya, prinsip dan filosofi dalam trading itu adalah mengedepankan risiko itu lebih utama daripada mengejar keuntungan atau profit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita terkait dengan materi tips memilih pairing yang tepat ya, baik untuk spot market maupun future market.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat terus, agar saya terus memberikan konten-konten yang kreatif, sehingga teman-teman lebih mudah belajarnya. Jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu sampai kapanpun kita perlukan. Nah, jangan lupa untuk membuat akun di Binance Exchanger, khususnya bagi teman-teman yang belum memiliki akun di Binance. Sudah saya sediakan link di deskripsi. Kalau teman-teman juga belum memiliki akun di future market, juga silahkan klik link tersebut atau masukin kode Maxstream sebagai referral teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share sekali lagi. Dan silahkan bergabung di komunitas Crypto Hunter di channel Telegram kita. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.